Nah, kawan-kawan, ini dia kue talam sirikaya dengan gula merah dan campur ketan hitam. Ini hasilnya, kawan-kawan. Ya. Selamat mencoba. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, hari ini saya mau bikin kue talam sirikaya. Jadi tuh ceritanya, saya sebenarnya pengen bikin lemper yang pakai ketan hitam karena saya suka sekali ketan hitam. Jadi saya bikin ketan putih campur ketan hitam, tapi saya tidak mau terlalu hitam ketannya. Tapi karena saya pakai beras ketan yang ini, kawan-kawan, beras ketan yang ini tuh dia cepat sekali lembek. Jadi alhasil saya punya beras ketan tuh tidak seperti waktu saya bikin gogos kemarin. Jadi dia agak lebih lembek sedikit, makanya akhirnya saya pikir bikin gogos tidak enak kalau terlalu lembek. Jadi saya mau bikin kue talam sirikaya, ya. Nah, sekarang kita langsung saja bikin. Nah, kawan-kawan, jadi ini beras ketan hitam. Tadi saya sudah rendam untuk mau bikin lemper. Cuma karena beras ketan hitam kalau kita rendam harus 1 malam. Cuma tadi malam saya lupa rendam. Jadi tadi pagi saya rendam tapi belum lembek. Jadi supaya ketan hitamnya cepat lembek pada saat masak dengan ketan putih. Jadi tadi saya pikir saya mau rebus ketan hitamnya sebentar supaya agak pecah, baru saya tambahkan ketan putih untuk bikin gogos atau mau bikin lemper ketan campur. Jadi tadi saya rebus dengan air yang banyak. Jadi tadi saya rebus air sekira-kira segini, ya. Segini ya, kira-kira segini sampai airnya sisa segini. Dan alhasil dia mengental kan, kalau kita bikin bubur ketan hitam kan seperti itu. Dan saya lihat ketannya sudah pecah seperti yang saya mau lembeknya. Jadi saya pikir sudah. Jadi tadi saya saring ke sini. Terus setelah kering saya kasih air lagi, saya spool supaya dia punya kental-kentalnya berkurang begitu kan, kawan. Nah, setelah itu saya juga tambah ke sini. Sisa air yang sudah saya saring tambah sini. Jadi alhasil ini dia air dari saya punya ketan hitam. Ini juga mungkin masih bisa di spool 1 kali lagi, kawan-kawan, tapi saya rasa tidak apa-apa karena sudah berkurang warna hitamnya. Jadi supaya cantik nanti pada saat mau bikin ketan putih. Jadi ini sekarang saya cuci beras ketan putihnya, nanti saya campur di sini, saya tambah santan, baru saya bikin. Jadi seperti begini, kawan-kawan. Jadi saya punya ketan hitam sudah setengah masak. Ini ketan putih saya sudah cuci, saya kasih masuk semua ke dalam. Ini ada airnya sedikit ya, kawan-kawan. Daun pandan kering sudah saya ikat, kawan-kawan. Aduk dulu. Nah, saya aduk sampai tercampur semua, kawan-kawan. Setelah itu saya tambahkan santan. Nah, kawan-kawan, di sini kita tidak punya santan segar ya, jadi terpaksa kita pakai santan krim. Gampang, mudah juga, kawan-kawan. Dan selain itu, kalau kita pakai santan krim ini yang instan, jadinya kue bisa tahan lama, tidak cepat basi ya, kawan-kawan. Jadi terus garam sekitar 2 sendok. Saya mau kasih 2 sendok makan supaya enak. Sekarang saya mau masak dia supaya dia kering airnya, baru kita kukus. Nah, kita masak. Jadi kawan-kawan, ini saya sudah masak dia sampai kering, baru kita kukus. Nah, kawan-kawan, di sini saya masak ketan dengan santannya itu tadi dengan api kecil sampai santannya larut atau kering airnya, kawan-kawan. Dan jangan lupa, ini selalu harus diaduk-aduk karena ketan itu cepat sekali hangus, kawan-kawan. Ya, nah sekarang saya masak dulu, baru kalau sudah saya lanjut videonya.
Nah kawan-kawan, ini sudah kayak begini kira-kira kawan-kawan ya. Sekarang saya mau taruh di kukusan ya kawan. Ini sudah, sekarang saya mau kukus ya. Nah kawan-kawan, hari ini saya kukus pakai, saya punya oven kukusan. Tapi kalian kukus bisa pakai apa saja, pakai panci biasa, yang penting kita kukus kawan-kawan ya. Sambil tunggu ketan masak kawan-kawan, kita bikin air gulanya ya. Jadi di sini saya pakai brown sugar dan gula merah campur. Karena saya pakai 2 resep, jadi saya bagi 2 komposisi gulanya. Tapi kawan-kawan, kalau kalian tidak punya gula coklat atau brown sugar, kalian boleh bikin karamel dulu. Jadi gula pasir biasa, terus ditaruh di panci, biarkan dulu sampai karamel, baru siram dengan air sedikit sampai karamelnya tidak terlalu mendidih, baru masukkan santannya, terus dan gula merahnya, baru sampai larut ya. Nah di sini saya ada brown sugar, jadi saya campur langsung semuanya, baru saya rebus hanya untuk kasih larut gulanya. Nah setelah itu saya bikin ini cetakan alas dengan plastik makanan kawan-kawan, dan saya oleskan minyak goreng ke semua sudut. Nah ini saya punya ketan juga sudah masak, mari kita langsung kasih rata di cetakan terlebih dahulu, baru kita siram dengan adonan yang gula merah yang kita bikin sebentar ya. Jadi kawan-kawan, pada saat kita kasih ketan di dalam cetakan, kita tindis-tindis teman-teman supaya jangan ada rongganya ya. Dan kawan-kawan jangan takut tidak sama rata semuanya, karena ketan itu kalau dikasih sama rata setengah mati. Tapi kalau pada saat kita sudah taruh adonan gula merah di atasnya, nanti tidak kelihatan ya. Nah sekarang sudah mulai rata ya kawan-kawan. Setelah itu saya sisihkan, saya bikin campuran gulanya dulu ya. Nah kawan-kawan, sekarang kita bikin campuran dari gulanya. Jadi saya kasih tambah sisa gula coklat tadi ya. Terus saya kasih masuk santan, saya pakai 200 ml, satu resep jadi 2 resep 400 ml, dan gula merah dan gula brown sugar tadi yang sudah dimasak. Terus saya campurkan semua jadi satu di dalam wadah ya. Setelah itu kita aduk-aduk ya sampai merata, dan kita tambahkan telur kawan-kawan. Setelah itu kita tambahkan garam. Setelah itu kita aduk rata kawan-kawan. Di sini saya pakai mixer tangannya supaya cepat. Kalau kalian mau boleh juga pakai blender kawan-kawan ya.
Setelah tercampur rata kawan-kawan kayak begini, kita sekarang tambahkan tepung tapioka dan tepung beras. Setelah itu kita aduk, kocok lagi kembali rata kawan-kawan. Nah kawan-kawan, nanti resep saya taruh di kolom bawah dari video ini ya. Setelah itu kocok kawan-kawan sampai tercampur rata. Terus kita kocok sampai telur dan bahan lain dan tepung beras dan tepung tapioka semuanya larut. Setelah larut kawan-kawan, kita sekarang siap mau disaring, ditaruh di atas ketan tadi. Seperti begitu. Pada saat kita tuangkan adonan ini sambil disaring kawan-kawan, karena kita tidak tahu dalam gula merah tuh ada kotoran apa-apa saja kayak gitu. Nah, setelah saya taruh seperti ini dan saya kukus. Nah, jadi kawan-kawan, saya kukusnya di dalam saya punya kukusan besar. Jadi saya tidak bisa alas kain supaya jangan menetes. Tapi kalau kalian kukus, sebaiknya kukus di panci dan penutup panci dikasih dengan kain ya. Nah kawan-kawan, ini saya punya sudah masak, tapi seperti kalian lihat di atasnya ada air karena menetes dari atas. Jadi ini saya biarkan dingin sebentar, baru kita lanjut besok kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini sudah pagi ya. Jadi tadi malam saya bikin kue talam nih dari jam 10, terus tunggu dia dingin itu lama karena saya bikin 2 resep kawan-kawan ya. Jadi dia jadi tuh kayak begini. Nah teman-teman, kamu orang perhatikan ini dia atas tidak licin ya, karena pertama saya pakai cetakan besar dan dia goyang jadi dia bisa patah. Terus saya kukus dan masuk ke oven kukusan. Paling bagus tuh kalau mau kukus kue talam licin ya, baru paling besar itu 20 kali 20 paling baik, satu resep. Nanti di bawah saya taruh resep untuk per satu kue talam 500 gram ya. Jadi kalau kalian mau kukus kawan-kawan, ingat kukus dalam panci, terus dia punya penutup kasih kain supaya dia punya air tidak netes. Ini tidak licin karena dalam oven kukusan saya tuh kan dia punya air, dia tinggal di atas, jadi makanya kayak bentuk air begitu kawan-kawan ya, jadi kayak seperti kulit tiger kayak gitu. Nah sekarang kita langsung potong kawan-kawan, saya ingin coba. Nah kawan-kawan, ini sekarang mari kita potong kuenya. Kebetulan ini namanya kue talam. Kalau kita bikin kue talam tuh harus dibungkus satu persatu kawan-kawan, karena kalau kue talam itu dia tidak lengket-lengket di tangan, berarti artinya pada saat kita kasih masuk di kulkas, kue akan lebih keras daripada yang baru matang ya. Jadi makanya sengaja saya kasih lembek dan kita bungkus satu persatu ya. Nah kawan-kawan, ini dia. Jadi yang ini sudah dibungkus, ini belum. Kalau belum dibungkus ya, begitu hasilnya. Nah kawan-kawan, ini dia kue talam sirikaya dengan gula merah dan campur ketan hitam ya. Jadi yang ini yang sudah saya bungkus dan ini yang belum. Ini hasilnya kawan-kawan ya. Selamat mencoba. Nah kawan-kawan, ini dia kue talam dari ketan putih campur ketan hitam ya. Talam itu lembek sekali, jadi paling bagus kalau habis kita bikin itu kita kasih seperti begini. Kalau seandainya tidak lembek kawan-kawan, nanti pada saat isi di kulkas jadinya dia keras.
Kalau dia daripada setelah selesai itu lembek, melengket di tangan, pada saat dia di kulkas dingin dia jauh lebih enak. Oke? Nah, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa video berikutnya. Selamat mencoba. Ya. Nah, please like it and subscribe. Bye bye.